Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya di malam hari ini? Selamat malam, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Alhamdulillah kasih. bertemu Waalaikumsalam dengan warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Selamat Oke, malam. selamat malam ya. Eh, ini pertemuan ketiga kita ya di kelas untuk membahas e-book kita gitu ya. Di mana kita sudah ada 2 kali pertemuan. Kita Zoom itu sebulan 2 kali ya, setiap tanggal 1 dan tanggal 16 gitu. 2 pertemuan pertama kita sudah bahas materi tentang atau e-book tentang yang pertama itu napas spiritual dan yang kedua itu tentang apa ya? Saya lupa, algoritma kesadaran itu. Dan tema malam hari ini seperti yang sudah saya jelaskan, saya infokan di grup gitu ya. Kita akan membahas tema tentang vibrasi, kuantum, dan fisika energi teman-teman semua ya. Ini materi saya angkat karena ada yang request ya, ada 2 orang yang ingin dibahas materi tentang vibrasi gitu. Ya saya angkat sekalian gitu karena ini masih nyambung tentang pembahasan kita terkait kesadaran teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat pembahasan kemarin kita yang kedua ya, kita membahas tentang algoritma kesadaran. Teman-teman sudah memahami gitu bahwa kesadaran kita itu kan kalau misalkan kita pakai bahasa dimensi gitu ya, itu berjenjang ya. Dari dimensi ketiga yang paling bawah, terus dimensi 4, dimensi 5 sampai dimensi 10 sebenarnya ya. Tapi di dalam e-book algoritma kesadaran, saya hanya membahasnya sampai di dimensi ke 7 aja gitu ya. Teman-teman yang penasaran gitu ya, seperti apa algoritma kesadaran itu gitu. Teman-teman bisa baca di apa e-booknya ya. Saya sudah jelaskan cukup lengkap di sana gitu ya. Dan materi malam hari ini gitu ya, ketika kita membahas tentang kesadaran itu, seperti yang sering saya sampaikan adalah kesadaran itu saya bagi menjadi 2 zona dulu ya, yaitu zona kesadaran spiritual dan zona kesadaran manusia gitu ya. Dimana di kesadaran manusia ini, kalau kita pakai bahasa dimensi kesadaran tadi ya, ya di algoritma kesadaran tadi, dimensi manusia ini berada di dimensi ke 3D dan 4D ya. Itu dimensi manusia gitu ya. 3D itu berarti zona yang rendah, 4D dimensi yang sudah lebih baik lah ya, zona power lah gitu ya. Dimensi 5 ke atas itu spiritual itu. Dan kita sebagai manusia ketika menggunakan mesin kesadaran manusia, kita selalu berada di 3D dan 4D ini gitu loh. Dan ketika kita berada di dimensi manusia ini, 3D atau 4D gitu ya, maka hukum yang berlaku adalah hukum dualitas ya. Dan pembahasan yang paling pas gitu ya untuk membahas di wilayah kesadaran ini adalah pembahasan tentang vibrasi dan kuantum ini gitu ya. Nah, ini akan kita bahas teman-teman semua. Tapi sebenarnya pembahasan vibrasi dan kuantum bisa menjelaskan juga sampai ke level spiritual ya. Tapi lebih enak kalau diarahkan ke dimensi 3 dan 4 gitu ya. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya teman-teman semua ya. Saya ingin share screen dulu teman-teman semua ya. Sebentar. Share screen, share. Oke, ini. Oke, slide saya sudah terlihat teman-teman semua. Mohon feedbacknya dulu. Takutnya nggak kelihatan. Udah, Coach. Aman ya? Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, malam hari ini kita akan membahas 2 e-book sekaligus ya, yaitu e-book tentang vibrasi dan kuantum. Ini satu judul ya. Lalu satu judul lagi adalah tentang fisika energi. Teman-teman bisa eh, apa ya, membaca judul ini itu di folder yang keempat ya, tentang sains dan kuantum kalau nggak salah ya. Di sana ada beberapa e-book kita yang membahas tentang sains dan kuantum. Nah, 2 e-book ini kita bahas malam hari ini teman-teman semua ya. Kita membahas tentang vibrasi, kuantum, dan fisika energi gitu.
Jadi kali ini pembahasannya saya akan bawa tentang kesadaran ya. Em, Kalau kita bicara tentang vibrasi dan kuantum, mungkin beberapa peserta di sini sudah pernah ikut kelas saya vibrasi ya. Karena dulu saya aktif ya, ngisi kajian tentang vibrasi gitu. Jadi saya sebagai pengajar gitu ya, trainer lah gitu ya. Itu dari 2014 mulai aktif mengajar sampai sekarang gitu. Jadi 2014 sampai sekitar tahun 2022 lah ya, itu masih sering ngajar tentang vibrasi ini. Jadi saya sudah banyak alumni gitu ya, teman-teman yang pernah belajar ikut kelas vibrasi saya, baik online maupun kelas offline gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang pernah ikut kelas saya itu gitu ya, mungkin materi malam hari ini akan sedikit mengulang ya, karena saya juga akan membahas materi yang sama seperti yang pernah teman-teman kaji waktu itu gitu ya. Jadi bukan ilmu yang baru ya, tapi karena kita adalah membahas di e-book gitu ya, ya mau nggak mau saya akan bawakan kembali karena saya lihat banyak peserta di sini, saya masih baru pertama kali lihat ya, saya belum tahu ini apakah memang baru pertama kali dapat materi ini gitu kan, atau memang sudah pernah ikut sebelumnya gitu kan. Tapi apapun itu, ya nanti kita sama-sama berproses ya untuk menyimak materi ini gitu, karena nanti materinya cukup menarik untuk kita bahas, terutama kalau kita kaitkan dalam sisi kesadaran ya, menyelami spiritualitas dalam melalui sains kuantum teman-teman semua gitu ya. Jadi itu ya, kita akan membahas vibrasi, kuantum, dan fisika energi ini. Jadi kita akan memahami rahasia hidup ini atau bagaimana cara semesta ini bekerja dilihat dari hukum sains ya, yang katanya sains gitu ya, melalui hukum vibrasi, kuantum, dan fisika energi teman-teman semua. Oke, kita mulai ya pembahasan kita dari perjalanan kita sebagai seorang manusia gitu ya. Dimana kalau kita bicara tentang manusia, kita pasti punya perangkat-perangkatnya ya. Yang pertama adalah tubuh fisik, yang kedua kita punya yang namanya pikiran, dan kita punya yang namanya perasaan. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini semua itu masih memiliki tiga perangkat ini gitu ya. Teman-teman masih ada tubuh fisiknya gitu ya, masih bisa berpikir gitu ya, masih bisa merasakan emosi gitu ya, atau menggunakan perasaan kita ya. Itu tanda kita masih hidup sebagai manusia teman-teman semua gitu. Nah, tiga perangkat inilah yang selalu kita gunakan sehari-hari ya dalam kita menjalani hidup ini gitu. Dan ketika kita menggunakan tiga perangkat ini gitu ya, maka kita masuk dalam hukum yang namanya dualitas gitu teman-teman semua ya. Jadi dualitas itu apa ya? Hukum, salah satu hukum yang berlaku di semesta ini gitu ya, yang memang benar-benar mengatur gitu ya, sunatullahnya lah gitu ya. Jadi contoh dualitas ya, itu seperti positif negatif, panas dingin, siang dan malam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan terjebak di wilayah dualitas itu ketika kita masih menggunakan kesadaran manusia ya, atau sering saya sebut dengan mesin kesadaran manusia. Ini bahasa yang sering saya pakai ketika sesi transendensi teman-teman semua ya. Tapi kalau kita sudah bisa melampaui zona manusia ini, masuk spiritual ya, itu berarti kita sudah berada di mesin kesadaran spiritual ya, atau kalau pakai bahasa dimensi itu 5D ke atas gitu. Nah, sekarang kita bahas dimensi manusianya dulu gitu ya. Oke, kita bicara tiga perangkat ini ya. Kita mulai dari uh, tubuh fisik ini ya. Kalau kita bicara tentang tubuh fisik ini gitu, ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat ya, kita bisa amati, kita bisa nilai, kita bisa sentuh, dan macam-macam gitu ya. Karena ada wujudnya gitu ya. Wujudnya apa? Ya jasad fisik kita ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Entah Anda dimanapun berada, ketika Anda ingin disebut manusia, maka syarat utamanya Anda harus punya yang namanya tubuh fisik ini gitu ya. Dan Anda masih memiliki ini semua teman-teman semua ya. Ya, dia terlihat ya, berwujud materi gitu kan. Dan inilah yang menjadi perangkat kita untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita juga punya pikiran dan perasaan teman-teman semua itu. Nah, eh, berbeda dengan tubuh fisik gitu ya. Kita merasa atau kita sering menganggap bahwa pikiran dan perasaan itu juga ada wujud fisiknya gitu ya. Padahal dia tidak pernah ada wujudnya gitu. Jadi bedakan ya,
ketika dia ada wujud materi dengan tidak ada wujud materinya teman-teman semua gitu. Jadinya ketika saya ngomong gitu ya, kita pernah berpikir atau mungkin menganalisa keluar ide-ide gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana semua itu berasal gitu? Dari pikiran kita. Oke, benar gitu. Terus pikiran itu letaknya di mana gitu? Coba kalau misalkan saya tanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini, coba jawab di kolom chat gitu ya. Pikiran itu letaknya di mana teman-teman semua? Ada nggak? Di manakah letak pikiran kita? Ada yang bisa jawab? Di Di otak kepala. ya. Di kepala, oke. Rata-rata kita menjawab di kepala ya. Ketika kita menjawab kepala gitu ya, maka yang kita sebut kepala itu adalah nama organ gitu ya, atau bagian dari tubuh. Maka itu masih apa ya? Nih masuknya di kategori ini dia, kategori tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu kan terdiri dari kepala, tangan, badan, kaki dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga yang menjawab, oh di otak kita mas gitu. Nah, kalau otak itu memang ada organnya gitu. Tetapi apakah otak itu identik dengan pikiran? Ternyata tidak teman-teman semua gitu ya. Karena apa? Sebenarnya pikiran itu nggak ada organnya gitu ya. Yang ada organnya ya memang otak gitu ya. Nggak ada organ namanya pikiran gitu ya. Karena pikiran itu dia tidak berwujud secara organ gitu ya. Dia adalah wujud energi teman-teman semua gitu ya. Jadinya dia tidak berwujud tapi ada gitu ya, bisa dirasakan gitu ya, yaitu melalui energi kita teman-teman semua. Begitu pula dengan perasaan gitu ya. Ada yang mengatakan oh perasaan itu ada di dada gitu ya. Dada itu ya bagian dari tubuh teman-teman semua yang berwujud materi gitu ya. Nah, ada juga mengatakan jantung hati kita mas gitu, yaitu organ gitu ya. Organ jantung dan organ hati gitu ya. Nah, apakah organ dan jantung dan hati ini benar-benar mewakili perasaan atau emosi kita? Ternyata ya beda teman-teman semua ya, karena nggak ada organ namanya perasaan gitu ya. Karena apa? Ya pikiran dan perasaan itu memang tidak berwujud ya, alias tidak terlihat gitu. Dia tidak berwujud secara materi, tetapi wujudnya adalah energi gitu. Berarti yang namanya manusia gitu ya, yang cuman wujud itu adalah ya fisik ini, tubuh fisik dari rambut sampai kaki ini gitu ya. Itu yang terwujud, yang bisa kita lihat gitu ya, kita bisa saksikan, bisa pegang dan lain sebagainya gitu ya. Tubuh fisik gitu ya. Tapi pikiran kita, emosi kita itu nggak ada wujudnya teman-teman semua ya. Tapi walaupun dia tidak berwujud secara fisik, dia ada dalam wujud energi teman-teman semua. Nah, energi yang dimiliki oleh setiap manusia ini yang berasal dari pikiran, dari perasaan, itulah setiap hari memancar gitu ya. Memancar dalam bentuk getaran elektromagnetik gitu ya. Nah, inilah yang diteliti oleh para ilmuwan gitu ya, sehingga apa ya dijadikan kajian sains gitu ya untuk meneliti kesadaran kita teman-teman semua gitu ya. Karena ya setiap orang pasti punya kualitas energi yang masing-masing gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana energi ini gitu ya mempengaruhi kualitas hidup kita ya dari kajian vibrasi, kuantum dan fisika energi ini teman-teman semua ya. Nah, kita lanjut teman-teman semua ya. Kita kaitkan pembahasan tentang vibrasi ini gitu ya, di mana kita menggunakan kekuatan pikiran dan perasaan ini untuk melihat kualitas hidup kita ya. Kita sekarang masuk ke materi vibrasi teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman semua untuk melakukan sebuah simulasi ya teman-teman semua ya. Sebentar, saya ambil sebuah pulpen dulu ya. Oke. Jadi gini, ada simulasi orang kerja keras tetapi gagal terus teman-teman semua ya. Ini fenomena kan gitu ya. Nah, kalau kita misalkan menemukan ada orang sudah kerja keras tetapi gagal terus gitu kan, kira-kira sebabnya apa gitu? Biasanya gitu ya, ketika saya tanya pertanyaan ini ke teman-teman peserta kelas saya gitu ya, jawabannya kebanyakan selalu menyalahkan nasib gitu ya. Ada yang menyalahkan takdir gitu ya, sama aja ya, nasib dengan takdir gitu ya. Ada yang mengatakan karena kurang kerja keras gitu ya. Padahal saya sudah apa namanya? Statementnya jelas sekali ya, kerja keras tapi gagal terus gitu ya. Ada yang mengatakan kurang ikhlas gitu ya, kurang sungguh-sungguh dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi banyak orang sudah kerja keras, sudah sungguh-sungguh, sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, biaya gitu ya. Tapi hasilnya masih gagal terus teman-teman semua.
Nah, ini ya, banyak orang mengalami itu gitu ya. Dulu saya juga masih bingung nih fenomena kayak gitu. Karena di satu sisi saya juga melihat banyak orang yang kelihatannya santai gitu ya. Tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu kerja keras, tetapi dia bisa sukses, bahkan luar biasa suksesnya gitu ya. Jadi beda banget ya. Di satu sisi orang kerja keras tapi hasilnya kok kayak gitu-gitu aja. Di satu sisi lainnya orangnya santai tapi hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, ini kan seperti sebuah ketidakadilan gitu ya. Saya dulu bingung tuh untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya. Saya akhirnya paham ilmu vibrasi, mulai terjawab ya pertanyaan itu teman-teman semuanya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin ngajak teman-teman untuk melakukan sebuah simulasi gitu ya. Coba teman-teman jawab pertanyaan ini ya. Cobalah Anda pegang sebuah pensil, lalu lepaskan genggaman Anda gitu ya. Apa yang terjadi terhadap pensil itu gitu ya. Seperti saya sekarang ya, pegang sebuah bolpen warna biru gitu ya. Bolpennya saya genggam, lalu genggamannya saya lepas gitu ya. Apa yang terjadi terhadap bolpen ini? Ya, bolpen ini pasti akan jatuh gitu ya. Nah, saya ulangi berkali-kali gitu ya. Hasilnya pasti akan sama, yaitu hasilnya akan selalu jatuh gitu. Pertanyaan saya adalah, kenapa bolpen ini bisa jatuh, teman-teman semua? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua jawaban yang bisa kita temukan ya dari simulasi ini. Bolpen ini jatuh, yang pertama karena saya lepaskan ya. Nah, sehingga dia bisa jatuh. Kalau saya tidak lepaskan, ya nggak akan jatuh dia gitu ya. Tetapi apakah hanya dilepaskan satu-satunya faktor yang menyebabkan bolpen ini jatuh? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata ada satu hukum gitu ya yang juga ikut berkontribusi terhadap jatuhnya bolpen ini, yaitu hukum alam ya atau gravitasinya gitu. Jadi ada dua faktor, yaitu karena dilepaskan dan yang kedua karena gravitasi. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan bolpen itu jatuh gitu teman-teman semua gitu ya. Nah, kalau kita bawa ke rumus hasil itu ya, jadi jika jatuhnya bolpen ini kita sebut sebagai hasil, maka hasil itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tampak dan faktor tidak tampak, gitu ya. Faktor tampaknya apa, gitu ya? Yaitu adalah dilepaskan tadi, teman-teman semuanya. Itu faktor yang tampak, yang bisa kita lihat ya, kita bisa saksikan, bisa kita coba sendiri di rumah, gitu ya. Lalu faktor keduanya adalah hukum alamnya ya, atau gravitasi bumi ya dalam simulasi tadi teman-teman semua gitu ya. Nah, hukum ini ketika kita bawa ke rumus vibrasi gitu ya, kita otak-atik gatuk gitulah bahasanya ya. Maka rumusnya nanti menjadi seperti ini ya, hasil sama dengan faktor tampak plus faktor tidak tampak gitu ya. Jadi faktor tampak ini kita apa namanya asumsikan dia adalah action kita gitu ya, dan faktor tidak tampaknya adalah vibrasi kita teman-teman semua ya. Jadi apapun hasilnya gitu ya, ketika kita bicara di wilayah kesadaran gitu ya, maka dipengaruhi oleh dua faktor ini ya, faktor tampak yaitu action dan faktor tidak tampak yaitu vibrasi gitu ya. Apapun hasilnya ya, sukses, gagal gitu ya, itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor ini teman-teman semua ya. Nah, ini menjawab pertanyaan kita tadi teman-teman semua ya, kenapa banyak orang kenapa banyak orang kerja keras tetapi masih sering belum berhasil gitu ya. Karena mereka hanya fokus di actionnya aja, tidak menyeimbangkan dengan sisi vibrasinya gitu. Nah, sisi vibrasi ini nanti kalau misalkan kita kembangkan lagi, ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesadaran kita ya. Apakah di dimensi ketiga, dimensi keempat, dimensi kelima, atau seterusnya gitu teman-teman semuanya. Semakin tinggi kesadaran kita, actionnya akan semakin sedikit ya. Tapi semakin rendah kesadaran kita, action yang kita butuhkan itu nanti akan semakin besar gitu. Jadi banyak orang hanya fokus di actionnya aja gitu ya. Ketika actionnya dia maksimalkan, tetapi vibrasinya masih kacau balau gitu ya, ya hasilnya tidak akan sesuai harapan ya. Dia akan selalu mengalami apa ya permasalahan hidup gitu ya, karena tidak seimbang antara action dan vibrasi ini teman-teman semua gitu ya. Jadinya ini harus selaras teman-teman semua ya. Hasil sama dengan action plus vibrasi teman-teman semua gitu. Nah, kalau actionnya oke, vibrasinya oke, maka kita akan bisa mencapai hasil dengan banyak kemudahan ya. Banyak kebetulan yang hadir, banyak keajaiban yang menyertai ya. Kalau actionnya oke dan vibrasi kita oke ya. Jadi
ya mestakung bahasanya teman-teman semua ya. Kalau misalkan action kita oke, tapi vibrasinya kacau gitu ya, itu nanti kita bisa mencapai hasil itu, tapi nanti akan ada kerja kerasnya gitu ya, ada pengorbanannya gitu ya, berkorban waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya ya. Intinya kita akan capek-capek dahulu gitulah ya, untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan ya. Tapi bisa ya, berhasil, sukses bisa. Cuman ya siap-siap untuk mengeluarkan lebih banyak energi teman-teman semua. Tapi kalau yang action oke, vibrasi oke, itu nanti insya Allah energinya nggak terlalu banyak berkuras ya, tapi hasilnya sangat maksimal. Apalagi kalau misalkan action kita kacau dan vibrasi kita kacau ya, itu nanti banyak masalah yang ada dalam kehidupan kita teman-teman semua ya. Dan apa ya, satu masalah nggak selesai, vibrasi kita masih kacau, actionnya juga amburadul, itu nanti apa bukan solusi yang datang, tapi malah masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang sering saya bahas di kelas vibrasi teman-teman semua ya. Jadi seringkali kita hanya fokus di actionnya aja, tapi tidak sadar tentang vibrasi ini ya. Jadi ketika kita nggak selaras antara action dan vibrasinya ini, ternyata itu juga sangat mempengaruhi hasil kita teman-teman semua ya. Nah, seperti saya katakan tadi gitu ya, vibrasi ini nanti akan terkait dengan kesadaran kita ya, apakah kita berada di dimensi 3D, 4D, atau 5D gitu ya. Kalau misalkan action kita gini, kalau misalkan vibrasi kita masih kacau, atau kita masih terjebak di kesadaran 3D, kesadaran yang rendah gitu ya, maka action yang kita butuhkan akan lebih besar gitu ya, untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Katakanlah hasil maksimal itu adalah 100% gitu ya. Maka untuk bisa mencapai hasil atau sukses yang 100% gitu ya, kita mengerahkan action kita 100% lah katakanlah ya, dan vibrasinya kita tidak menggunakan sama sekali lah ya, kita benar-benar nggak tahu lah, ruwet lah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita akan capek di wilayah action ya teman-teman semua ya. Ya kalau fisik kita kuat, aman ya. Kalau action kita sudah mengeluarkan banyak energi, fisik kita nggak apa namanya nggak support gitu ya, ya siap-siap aja tubuhnya akan gampang terkena penyakit gitu ya, karena kehabisan energi teman-teman semua ya. Karena vibrasinya ya sangat apa ya minim gitu ya, atau tidak bisa membantu gitu ya menyalurkan energinya teman-teman semua ya. Atau katakanlah vibrasinya ini sudah di angka 30% gitu ya, maka action yang dibutuhkan adalah 70% kan gitu ya. Sehingga kita bisa mencapai hasil yang 100% itu gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mulai masuk di kesadaran 4D gitu ya, atau di zona power nanti ya, itu nanti vibrasi kita sudah semakin baik ya. Katakanlah sudah di angka 60% gitu ya, secara vibrasi ya. Itu nanti actionnya tinggal 40% aja gitu ya teman-teman semua ya. Jadi actionnya lebih ringan gitu. Atau dalam bahasa gampangnya adalah ketika kita melakukan action yang minimal gitu ya, itu nanti akan banyak kemudahan yang muncul gitu ya, banyak keajaiban gitu ya, jadi kayak banyak kebetulan-kebetulan yang membuat hasil kita itu semakin mudah untuk kita raih ya. Nah itu syaratnya adalah ketika actionnya sudah mulai bagus dan vibrasi kita juga oke teman-teman. Tapi kalau kita sudah berada di kesadaran tertinggi 5D ke atas gitu ya, itu nanti actionnya cuma syarat aja gitu ya, bahkan bisa sangat minim gitu ya, bisa bisa 0% bahkan ya, vibrasi 100% gitu ya, maka situ nanti yang bermain adalah keajaiban teman-teman semua ya. Dan inilah yang sering dirasakan oleh orang-orang yang sudah kesadaran tinggi teman-teman semua ya, mereka mengalami keajaiban ya, ketika mereka punya apa ya harapan atau impian gitu ya, dia sudah selaras dengan apa frekuensinya, energinya gitu ya, dan sudah bisa lebih ikhlas, pasrah gitu ya dengan semua harapannya itu gitu ya, maka keajaiban yang terjadi gitu ya. Jadi seolah-olah dia tidak perlu action, tetapi seperti seolah dikejar-kejar oleh yang namanya kesuksesan itu ya. Disinilah yang dinamakan magnet keajaiban gitu ya. Nah, saya juga sering nih membawakan materi tentang magnet keajaiban ya. Syaratnya adalah gitu ya, agar kita bisa menjadi magnet-magnet seperti itu ya. Magnet keajaiban, magnet rezeki gitu ya, magnet keberuntungan dan lain sebagainya adalah ya pastikan vibrasi kita atau energi yang kita pancarkan itu atau kesadaran kita itu sudah tinggi gitu ya, sehingga actionnya bisa sangat minim gitu ya. Kenapa minim gitu ya? Karena kita nanti
akan mendapatkan yang namanya keajaiban gitu ya. Contoh misalkan kalau kita pingin dapat duit gitu ya. Nah, kalau orang kesadaran masih rendah, mereka harus kerja keras gitu ya. Nah, karena kesadaran masih rendah, cara yang dia tahu untuk bisa dapat duit itu sangat minim ya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara gitu ya. Itu biasanya cara-cara kriminal pun mereka halalkan gitu ya. Yang penting bisa dapat duit, bisa bertahan hidup gitu ya. Actionnya penuh resiko teman-teman semua. Tapi dia ketika dia sudah naik ke 4D, dimensi yang lebih baik, zona power gitu ya, dia sudah tahu cara menghasilkan uang, dia lakukan action terbaiknya dengan kemampuan berpikirnya, dengan analisanya, dengan ya apa namanya ide-idenya gitu ya, itu nanti akan bisa dapat duit gitu ya dengan kerja kerasnya gitu ya, atau mungkin kerja cerdasnya lah gitu ya. Tapi ketika kita sudah berada di wilayah spiritual 5D gitu ya, itu nanti untuk bisa dapat duit tidak harus dengan kerja teman-teman semua ya. Dengan cara apa? Ya bisa jadi kita dapat hadiah gitu ya, dapat undian gitu ya, atau tiba-tiba ada kerjasama gitu ya, dimana kita cuman jadi perantara aja gitu ya, uang mengalir gitu ya. Ada orang butuh apa gitu ya, teman-teman punya infonya, tinggal ngelingkan, mereka deal, teman-teman dapat kecipratan gitu ya. Jadi tugas teman itu cuman menghubungkan antara si A dan si B ini saling membutuhkan gitu ya, teman-teman dapat duitnya gitu kan. Maka action kan minim sekali gitu ya. Dan peluang-peluang itu akan sering didapat kalau kesadaran kita sudah tinggi teman-teman semua ya. Jadi itu ya, ketika kita ingin mencapai hasil gitu ya, rumusnya adalah action dan vibrasi. Tapi jangan terjebak di actionnya, selaraskan dengan vibrasinya. Syukur-syukur teman-teman bisa meningkatkan vibrasi ini ke level tertingginya ya. Nanti actionnya akan semakin ringan teman-teman semua gitu ya. Dan bedakan antara action dan vibrasi teman-teman semua ya. Jadi action itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan ya. Kita kerja keras gitu ya. Nah, atau mungkin kita pergi ke pasar, ke sawah gitu, ke laut gitu ya. Atau mungkin mengajar, atau mungkin membuat karya seni, itu adalah action ya. Yang kita bisa lakukan dengan tubuh fisik ini gitu. Sementara vibrasi gitu ya, itu adalah getaran energi kita ya dari pikiran dan perasaan kita teman-teman ya. Jadi apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan action tadi, itulah area vibrasinya gitu ya. Saya kasih contoh gini teman-teman semua ya. Ketika Anda seorang marketing atau salesman gitu ya, actionnya apa? Action seorang sales kan menawarkan produk ya ke konsumen, entah dengan cara apapun ya, entah dengan apa namanya hadir di workshop gitu ya, atau mungkin di bazar gitu ya, atau mungkin langsung ke tempat-tempat keramaian, atau mungkin lewat media online gitu ya, Facebook Ads gitu ya, atau live Shopee gitu ya, live yang streaming gitu ya, itu kan sekarang banyak sekali model-model jualan seperti itu kan. Nah itu kan cara kita untuk menawarkan produk teman-teman semuanya. Actionnya adalah menawarkan produk seperti itu gitu. Itu adalah area actionnya teman-teman semua gitu. Nah, wilayah vibrasinya apa gitu ya. Nah, coba cek ya. Ketika Anda sebagai salesman gitu ya, terus ketika Anda menawarkan barang gitu ya, coba tanyakan dalam diri Anda apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan ketika Anda menawarkan produk Anda tadi. Ketika Anda menawarkan dengan penuh rasa ragu, rasa cemas, khawatir, itu ternyata memancarkan energinya teman-teman semua. Artinya apa? Vibrasi Anda sedang tidak selaras ya dengan action Anda. Action Anda sudah bagus gitu ya, menjelaskan produk dengan sangat detail gitu ya, sangat meyakinkan gitu ya. Tapi dalam hati Anda takut gitu ya, cemas atau khawatir ketika ketemu calon klien ya. Pikiran Anda mengatakan, orang ini punya duit nggak ya? Jangan-jangan orang ini nggak suka dengan produkku gitu ya. Jangan-jangan produk ini kemahalan buat dia ya. Jadi kita seolah-olah takut dengan produk kita sendiri gitu ya. Nah, akhirnya apa? Action kita sudah bagus, vibrasinya kacau, akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal gitu. Nah, bagaimana biar maksimal? Ya kita selaraskan antara action dan vibrasinya ini teman-teman semua gitu ya. Jadi pastikan action Anda sudah sangat maksimal gitu ya. Dan vibrasi Anda gitu ya, tenang, bahagia, penuh cinta gitu ya, penuh kedamaian gitu ya. Itu nanti akan lebih gampang closingnya gitu ya. Nah, itu bedakan ya, mana area action, mana area vibrasi. Action itu berarti sesuatu yang bisa kita lakukan ya, melalui ikhtiar fisik kita. Kalau vibrasi itu adalah getaran pikiran dan perasaan kita. Sekali lagi, pikiran dan perasaan itu nggak ada
wujudnya gitu ya, karena dia berbentuk energi. Energi inilah yang kita pancarkan, dan energi ini bisa dirasakan oleh orang lain, teman-teman semua gitu ya. Ketika kita salah memancarkan energi, maka energi itulah yang akan balik ke diri kita, teman-teman semua ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di materi vibrasi ini ya, di malam hari ini ya. Contoh yang lainnya, misalkan Anda adalah seorang guru, actionnya mengajar gitu ya. Ketika Anda mengajar dengan penuh sukacita gitu ya, bahagia gitu ya, murid-muridnya akan lebih gampang untuk memahami ya. Apalagi suasana mengajar itu dengan penuh rasa apa ya, ceria gitu ya, dengan anak-anak itu ketawa-ketawa gitu ya, atau mungkin menikmati gitu ya. Itu nanti akan sangat mudah ya mereka memahami pelajaran. Tapi bayangkan ketika guru ini dia sedang punya masalah ya. Katakanlah dia ada masalah ribut sama pasangannya di rumah gitu ya, sama suaminya gitu ya. Nah, si ibu ini gitu ya, ketika dia mau berangkat kerja, dia ribut sama suaminya gitu ya, bertengkar hebat lah gitu ya, dan suasana hatinya sedang kacau gitu ya. Lalu dia berangkat ke sekolah dengan suasana hati yang belum stabil itu gitu ya, dan dia paksa untuk mengajar dengan suasana yang masih nggak karuan gitu ya. Itu nanti kasihan murid-muridnya, teman-teman semua ya. Karena apa? Mereka tidak akan bisa menerima materinya secara maksimal. Walaupun apa yang disampaikan guru itu gitu ya, itu ya setiap hari diomongkan gitu ya. Kan guru itu sering mengulang-ulang materi ya gitu ya. Cuman muridnya aja yang beda-beda gitu ya, setiap angkatan gitu ya. Tapi materi kan sama semua ya. Walaupun si guru ini apal materi yang disampaikan apa, tapi ketika disampaikan dengan vibrasi yang rendah gitu ya, itu nanti murid-murid juga akan kayak merasa kesulitan untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru itu gitu ya. Jadinya ya kayak kasihan aja si murid ini gitu ya. Jadi pastikan apapun action Anda gitu ya, itu nanti harus selaras dengan vibrasinya, teman-teman semua ya. Untuk wilayah action, saya tidak pernah membahasnya gitu ya. Karena wilayah action ini adalah wilayah Anda masing-masing gitu ya. Jadi setiap orang punya actionnya masing-masing gitu kan. Ada actionnya sebagai guru, seorang sales, ada seorang pedagang, petani, pelaut, musisi gitu ya, atau seniman, beda-beda. Saya tidak bisa memaksakan action Anda harus seperti yang saya inginkan gitu ya. Kalau misalkan ada seorang petani gitu ya, maksud saya paksa Anda untuk menjadi seorang guru gitu ya. Belum tentu passion Anda di sana gitu ya. Jadi wilayah action adalah wilayah Anda masing-masing. Nah, yang perlu kita bahas adalah wilayah vibrasinya ini, teman-teman semua ya. Karena apa? Ini adalah wilayah pikiran dan perasaan kita yang ternyata juga sangat mempengaruhi hasil kita gitu ya. Nah, kalau kita tidak menyadari di wilayah ini gitu ya, ini nanti juga akan kacau ya, apa ya, kehidupan kita, teman-teman semua ya. Nah, itu kalau misalkan bawa gitu ya kajian vibrasi dalam realita gitu ya. Jadi efeknya itu seperti itu, teman-teman semua ya. Kalau misalkan kita tidak memahami definisi tentang realita ya yang berbasis vibrasi dan kuantum ini. Nah, sekarang kita bahas mulai dari sisi penjelasan sainsnya ya. Jadi kalau kita definisikan adalah vibrasi itu adalah getaran pikiran dan perasaan yang memancar ke semesta ini dalam bentuk getaran elektromagnetik ya. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu wujudnya adalah energi gitu ya. Jadi energi inilah yang kita pancarkan ke semesta gitu ya. Dan apa yang kita pancarkan gitu ya, itu akan kembali ke diri kita. Atau bahasa lainnya nanti adalah beresonansi gitu ya. Teman-teman yang sudah baca e-booknya gitu ya, nanti akan banyak sekali ya menemukan tema-tema tentang resonansi gitu ya, bahwa energi yang sejenis akan saling tarik menarik gitu ya. Ya sama gitu ya, ketika pikiran kita positif, perasaan kita positif gitu ya, berarti vibrasi kita kan positif kan gitu ya, getaran kita pancarkan positif kan. Nah, itu yang akan menarik energi yang serupa ya di alam semesta ini gitu ya. Sehingga apa? Orang-orang yang bervibrasi positif dia akan menarik yang namanya kemudahan gitu ya, keberuntungan, kebahagiaan gitu ya. Tapi kalau pancaran pikirannya negatif gitu ya, stres, ruwet gitu ya, perasaannya atau emosinya itu sering galau, sedih gitu ya, atau mungkin nggak terima gitu ya, itu yang dipancarkan gitu ya, akhirnya apa ya, dia akan menarik energi yang serupa karena mereka satu frekuensi gitu ya. Akhirnya apa, orang-orang yang vibrasinya masih rendah atau di dimensi 3D gitu ya, mereka akan menarik yang namanya kesialan gitu ya, masalah hidup gitu ya, tanpa mereka sadari. Akhirnya apa, orang-orang yang nggak sadar terjebak di 3D gitu ya, dan mereka tidak belum tahu caranya untuk naik ke level 4D ya,
4D di zona power gitu, itu dia akan sering apa ya, looping masalah ya, dalam arti dia mengalami lingkaran setan ya, masalah satu nggak selesai tambah masalah yang lain gitu ya, akhirnya bulat masalah terus nggak selesai-selesai gitu. Nah, ini kalau nggak kita sadari kan bahaya sekali gitu ya. Makanya banyak orang yang punya masalah gitu ya, mereka hanya fokus di wilayah actionnya aja, tetapi lupa mereka memperbaiki kualitas vibrasinya ya, kualitas pikiran dan perasaan kita gitu ya. Nah, terkait 3D, 4D, dan 5D, ini sudah ada di e-booknya teman-teman semua ya, teman-teman bisa baca, atau mungkin simak rekaman kita di pertemuan yang kemarin ya, pertemuan kedua kemarin ya, yaitu tentang algoritma kesadaran. Saya sudah bahas detail di sana gitu ya. Sekali ini kita akan bahas di wilayah vibrasinya aja teman. Kita akan bahas sekarang di sisi sains kuantumnya ya, atau mungkin sisi ilmiahnya ya. Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Salah satu ilmuwan ya, favorit saya ya, Nikola Tesla gitu ya. Dia mengatakan jika kita ingin mengetahui rahasia semesta ini, maka berpikirlah di energi, frekuensi, dan vibrasi ya. Jadi ketiga kata ini, energi, frekuensi, dan vibrasi ini akan menjadi kata kunci kita nanti ya, untuk kita bisa memahami semua fenomena-fenomena secara sains, vibrasi, dan kuantum ini teman-teman semua ya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, kita simulasi lagi teman-teman semua ya. Teman-teman semua, benda apakah ini gitu ya. Dan saya yakin gitu ya, teman-teman semua pasti menjawab dengan jawaban yang sama gitu ya. Benda ini kita sebut namanya korek api ya, atau pentol korek gitu ya. Nah, terus ada simulasi lagi gitu ya. Ada gambar, ada 4 gambar di sini, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 gambarnya jantung hati, nomor 2 itu adalah rumah dengan kincir angin, nomor 3 itu gambar cangkir, nomor 4 itu gambar komedi putar ya, atau biang lala teman-teman semua ya. 1, 2, 3, 4 itu beda ya bentuknya gitu ya. Tapi mereka punya satu kesamaan teman-teman semua, yaitu sama-sama terbuat dari korek api gitu ya. Semuanya terbuat dari korek api yang cuma disusun dengan susunan berbeda aja ya, sehingga bisa membentuk berbagai macam bentuk teman-teman semua ya. Mereka bentuknya beda, tapi bahan dasarnya sama gitu ya. Nah, analogi ini atau simulasi ini ingin saya bawakan ke realita kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan kita, kita menemukan banyak benda di sekitar kita gitu ya. Ada TV, ada kulkas, ada laptop mungkin, ada makanan, ada minuman gitu ya. Ada baju yang kita pakai, ada tubuh kita sendiri, atau apapun itu ya. Ada banyak benda di sekitar kita gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tanya kepada teman-teman semua gitu ya, kalau misalkan semua benda-benda yang ada sekitar kita ini, saya sebut mereka atau saya katakan ya, semua benda itu terbuat dari bahan dasar yang sama. Ya. Apakah teman-teman setuju gitu? Teman-teman yang sudah ikut kelas vibrasi saya pasti paham jawaban ini gitu ya. Ya, kalau misalkan teman-teman jawab tidak setuju, ya berarti sama seperti jawaban saya dulu ketika belum saya belajar vibrasi gitu ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana gitu ya sebuah katakanlah tembok gitu ya. Tembok itu sama bahannya dengan baju yang saya pakai gitu ya. Tembok itu kan bahan bakunya gitu ya, atau bahan dasar adalah mungkin pasir gitu ya, ada semen gitu ya, ada batu bata gitu. Kalau baju ini bahan dasarnya adalah ya kain gitu ya. Jadi beda gitu ya. Nah, jadi saya tidak bisa memahami kalau semua bahan itu terbuat dari bahan dasar yang sama gitu. Tapi begitu saya belajar vibrasi ini gitu ya, memahami tentang dunia kuantum, ternyata semua ini terbuat dari bahan dasar yang sama teman-teman semua ya. Layaknya simulasi kita tadi ya, berbeda bentuk ya. Nomor 1 bentuk love, nomor 2 gambar rumah ya, 3 cangkir, 4 berbeda-beda bentuk, tapi mereka terbuat dari bahan dasar yang sama ya. Nah, bagaimana cara memahaminya gitu ya? Nah, ini ya, kita lihat ya gambar ini gitu ya. Kita ambil contoh benda, contohnya adalah lalat ya. Lalat ini teman-teman bisa ganti dengan benda apapun. Bisa ganti dengan batu, bisa ganti dengan kayu, roti, pulpen, atau apapun itu gitu ya. Apapun bendanya, itu nanti kita akan teliti gitu ya. Nah, contohnya lalat. Lalat ketika kita zoom, maka dia akan terdiri dari kumpulan molekul-molekul.
sama ya, semua benda ketika kita zoom gitu ya, itu nanti pasti ada bahan penyusunnya yaitu molekul-molekul. Molekul ini kita zoom lagi, dia terdiri dari kumpulan atom, di zoom lagi ya, dia kumpulan atom nukleus di zoom lagi, itu nanti ada proton, neutron gitu ya. Nah, dulu tuh ilmuwan baru sampai di sini ya, nukleus, proton, neutron, untuk menyimpulkan bahan terkecil di semesta ini gitu ya. Jadi kalau kata ilmuwan dulu gitu ya, bahan terkecil ya atau mungkin bahan penyusun dari semua ini gitu ya adalah ini ya, atom, nukleus, proton dan neutron ini. Karena semua benda pasti ada ininya gitu ya. Tetapi ada yang lebih halus lagi gitu ya. Yang paling kecil adalah kuak gitu ya. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar ya dalam bahasa Indonesia adalah kuantum, teman-teman semua ya. Nah, ini ya bahan yang paling kecil yang ternyata kata ilmuwan yang menjadi bahan dasar dari semua yang membentuk benda-benda di sekitar kita ya. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi gitu ya, ternyata kuak atau kuantum itu yang paling apa ya, paling kecil yang bisa diteliti itu namanya string ya, istilahnya string gitu ya. String itu dia seperti pilihan energi yang bergetar gitu. Artinya apa? Jadi semua benda yang ada di sekitar kita ini gitu ya terbuat dari energi itu teman-teman semua ya, atau string itu. String itu adalah satuan energi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang rumus fisika atau apa gitu kan ada satuan-satuan gitu ya. Nah, yang satuan dari energi itu adalah string itu gitu. Semua ini terbuat dari string yang sama teman-teman semua ya. Nah, sama-sama terbuat dari energi gitu ya atau mungkin dari kuantum ini gitu ya. Tapi kenapa kita bisa lihat banyak benda di sekitar kita gitu ya. Ada meja, ada kursi, ada yang padat, ada yang keras, ada yang cair gitu ya. Nah, padahal mereka sama-sama terbuat dari bahan dasar yang sama kan. Tetapi kenapa mereka bisa berbentuk beda, sifatnya beda gitu ya. Kelakuannya juga beda gitu ya. Nah, ini ternyata disebabkan oleh perbedaan frekuensi gitu ya atau mungkin getaran yang terkena ke mereka gitu ya atau mungkin beda di seperti kata Nikola Tesla itu ya uh, energi, frekuensi dan vibrasi bedanya di situ teman-teman semua gitu ya. Nah, saya ingin menampilkan 3 buah video ya untuk menjelaskan ini gitu ya teman-teman yang pengen nyimak gitu ya. Saat ini saya akan langsung tampilkan gitu ya. Tapi saya perlu jelaskan dulu ya, karena ini saya rekam dan rekaman ini nanti akan saya bawa ke YouTube saya gitu ya. Nanti teman-teman bisa nyimak rekaman ini gitu ya. Buat teman-teman yang nyimak di YouTube gitu ya, 3 video berikut nanti ini gitu ya. Kalau saya tampilkan di YouTube gitu, itu nanti pasti kena copyright gitu ya. Jadi kemungkinan tidak akan bisa tayang gitu ya, atau mungkin gagal tayang gitu ya. Maka nanti akan saya cut ya 3 video ke depan ini gitu ya, tidak akan saya tampilkan di YouTube gitu ya, tapi di sini saya tampilkan gitu ya, cuman di YouTube-nya aja nggak saya tampilkan gitu ya. Nah, sebagai gantinya nanti teman-teman bisa cek di deskripsinya ya, deskripsi grup yang membahas tentang ini gitu ya. Di sini nanti akan saya tampilkan link untuk bisa nonton ketiga video ini gitu ya. Jadi ya teman-teman yang menyimak video ini lewat rekaman nanti bisa nonton 3 video itu di bagian deskripsi ya. Karena kalau saya tampilkan secara langsung itu nanti pasti akan kena itu ya hak cipta ya. Jadi pasti nggak bisa tayang. Tapi yang ikut sesi Zoom malam hari ini langsung ya kita teman-teman bisa langsung saksikan ya. Jadi ada 3 video gitu ya. Yang pertama ada sebuah video di mana ini ada papan ya lempengan besi gitu ya. Di atasnya ditaburi sebuah tepung gitu ya. Nah, nanti lempengan besi itu akan ditempeli sebuah sound system gitu ya yang akan mengeluarkan frekuensi tertentu teman-teman semua ya. Kita akan lihat apa yang terjadi terhadap tepung gitu ya. Ini taburkan di atas ini dan ketika sound itu dihidupkan gitu ya. Apa yang terjadi terhadap tepung-tepung itu ketika terkena frekuensi itu. Nah, coba teman-teman sekarang simak dulu videonya ya. Oke. Nah, dari ketiga video itu tadi gitu ya, kesimpulannya adalah ini ya, hati-hati dengan apapun yang kita pikirkan dan hati-hati dengan apapun yang kita rasakan ya. Karena apa? Ya pikiran dan perasaan kita itu memancarkan energinya teman-teman semua ya. Dan apa yang kita pancarkan itu akan kembali ke diri kita menjadi sebuah realita gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mengalami kesialan gitu ya, hidupnya nggak tenang gitu ya, cemas gitu ya,
dan tidak bahagia gitu ya. Nah, bisa jadi karena Anda salah memancarkan pikiran dan perasaan gitu ya. Anda sering terjebak di drama-drama gitu ya, atau mungkin sering nonton-nonton film-film yang bikin Anda takut gitu ya. Kalau buka media sosial kayak Facebook, TikTok itu nyarinya berita-berita yang negatif terus gitu ya. Akhirnya apa? Itu yang sering Anda pikirkan, perasaan Anda nggak tenang, dan itulah yang Anda pancarkan. Akhirnya apa? Ya, karena pancaran Anda negatif, Anda akan mengundang satu frekuensi dengan energi negatif lainnya gitu ya. Akhirnya mengundang masalah hadir gitu ya, sehingga hidup kita jadi tambah ruwet gitu ya, banyak masalah gitu ya, karena kita sendiri yang mengundangnya. Realita kita akan menyesuaikan dengan apa yang kita pancarkan ya, melalui getaran pikiran dan perasaan kita gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa memancarkan vibrasi yang positif gitu ya, pikiran dan perasaan kita positif gitu ya, maka apa, energi yang kita pancarkan itu akan menarik energi yang selaras gitu ya. Karena apa? Ya pikiran kita ini gitu ya, itu memancarkan frekuensi tertentu gitu ya. Dan ingat ya, semua ini terbuat dari bahan dasar yang sama ya. Jadi getaran frekuensi kita itu bisa menggetarkan sekitar kita, teman-teman semua ya. Dia akan bisa menarik gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pancarkan ini. Jadi kalau misalkan kita tidak menyadari hal ini, ya kita akan sering terjebak ke realitas yang ruwet-ruwet terus gitu ya. Tapi kalau kita mulai paham, oh aku mengalami kesialan, aku sulit untuk berkembang di finansial, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Itu karena getaran energi saya masih belum selaras, ya Anda mulai perbaiki di wilayah energi ini gitu ya, di vibrasinya ya, vibrasi pikiran dan perasaan Anda ya, perbaiki itu semua gitu ya. Salah satunya adalah dengan cara detox emosi itu. Nah, bagaimana caranya untuk detox emosi? Itu sudah banyak pembahasannya di e-book kita yang healing ya, teman-teman tinggal buka folder healing gitu ya, itu ada 20-an e-book kalau nggak salah ya. Nanti akan saya tampilkan itu ya, berapa gitu ya. Nah, teman-teman untuk detox emosi sana sudah banyak banget materinya ya. Atau mungkin nanti kita akan kaji dalam apa namanya diskusi bulanan e-book ini gitu ya. Materi-materi tentang healing itu gitu ya, via nunggu jadwal ya. Nah, itu caranya ya agar kita bisa menyelaraskan pikiran dan perasaan kita. Atau mungkin teman-teman bisa langsung lompat ke kesadaran spiritual ya, yaitu mungkin dengan mendalami spiritual ya, atau mungkin dengan sesi transendensi, atau mungkin teman-teman rajin meditasi, itu bisa ya memperbaiki kualitas pikiran dan perasaan Anda, sehingga realita yang Anda dapati nanti gitu ya, itu akan menjadi lebih baik karena energi Anda positif, teman-teman semua gitu ya. Dan ini sering saya kaitkan dengan kajian dari David R. Hawkins gitu ya. Kalau di kelas vibrasi, saya sering bahas ini gitu ya. Di mana David R. Hawkins dalam bukunya ya, Power Force ini gitu, membahas tentang tabel kesadaran ya. Ada 17 lapis kesadaran terbagi menjadi dua zona, yaitu zona force dan zona power gitu ya. Nah, energi kita sangat dipengaruhi oleh ini ya, tabel ini ya. Tabel ini meringkas ya energi kejiwaan kita dari yang paling rendah 20 sampai di level tertingginya 700 sampai 1000 ini, teman-teman semua. Dan batasnya di LOC 200 ya, atau kesadaran di 200 gitu ya. 200 ke atas itu zona power, 200 ke bawah itu zona force. Kalau energi Anda terjebak di yang rendah, 200 ke bawah ini, itu nanti ya pancarannya akan mengundang masalah datang ya. Kalau Anda terjebak di rasa bangga ini berarti sombong ya. Marah, ingin, takut, sedih, apatis, rasa bersalah dan malu. Hidup Anda selalu mengakses ini terus gitu ya. Jangan heran vibrasi Anda pancarkan negatif sehingga Anda mengundang masalah hadir. Tapi kalau Anda itu bisa mengakses di wilayah yang sudah tinggi gitu ya, 200 ke atas ya. 200 sampai 500 itu di zona power, 500 ke atas spiritual ya. Jadi berani, netral, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta ya, itu berarti di zona power ya. Nah, 500 ke atas cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan itu spiritual. Jadi kalau kita pakai bicara dimensi force ini gitu ya, 200 ke bawah itu dimensi 3D, dimensi 4 itu adalah dimensi power ya, dari 200 sampai 499, 500 itu 5D gitu ya. Terus 540 sampai ini nanti 6D seterusnya ya, sampai ini berarti 10D gitu ya. Nah, ini nanti sudah ada pembahasan sendiri di e-book yang judulnya Algoritma Kesadaran. Teman-teman bisa baca di e-book itu, teman-teman semua ya. Jadi sadari ya, energi kita itu di mana
dominannya ya, apakah di zona force atau di zona power teman-teman semua ya. Jadi itu ya, kalau misalkan kita mau bawa kajian vibrasi yang sering saya sampaikan di kelas-kelas saya dulu ya. Dan ini kalau kita kaji dalam apa tingkat korelasi tingkat kesadaran dan masalah sosial, kita bisa lihat ya, di kotak yang berwarna merah ini atau yang diasri merah ini adalah zona force ya, di dimensi 3D. Yang biru ini 4D, yang ini 5D atau spiritual ya. Orang-orang yang terjebak di zona force, ya kita lihat ya, tingkat penganggurannya tinggi, tingkat kemiskinannya tinggi, kebahagiaannya sangat rendah, dan potensi berbuat kriminalitas itu sangat tinggi. Tapi kalau dia sudah bisa mulai memperbaiki energinya, mulai bisa mengupgrade pengetahuannya, dia masuk nih di zona power ya. Dia sudah mulai tingkat penganggurannya sedikit, kemiskinannya sudah mulai teratasi, kebahagiaannya sudah mulai tinggi, dan tingkat kriminalitasnya sudah rendah ya. Syukur-syukur teman-teman bisa naik di wilayah spiritual ya, penuh keajaiban ya. Nggak mungkin nganggur, nggak mungkin miskin, pasti bahagia, dan ya tidak ada potensi untuk berbuat kriminalitas ya. Anda menjadi benar-benar orang yang menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi itu ya, kalau misalkan kita mau kaji dalam sisi vibrasinya ya teman-teman semua ya, atau mungkin menyambungkan dalam sisi realita kita ya. Sekarang saya ingin share screen satu lagi untuk membahas ini ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Sekarang kita mulai kaji di wilayah e-booknya gitu ya. Kan kita membahas e-book kan malam hari ini gitu ya. Sudah terlihat belum teman-teman semua slide saya yang baru ini? Sudah. Sudah ya. Jadinya ini yang saya bahas tadi ya, 3D, 4D, 5D, 6D, ini tingkat kesadaran ya. 3D zona force, 4D itu zona power, 5D ke atas ini spiritual ya. Ini saya sudah bahas di e-book kemarin ya, pertemuan kedua ya, di algoritma kesadaran ya. Nah, teman-teman semua, kalau masih zona manusia ya di 3D atau 4D ya. Kalau 3D itu kesadaran atau energi Anda rendah, 4D sudah baik ya, sudah membaik dan kita bisa sukses di wilayah ini. Dan kalau kita bisa masuk 5D, banyak keajaiban nanti gitu ya. Nah, kita tengok ya, e-book kita ya yang membahas tentang vibrasi dan kuantum gitu ya. Saya tidak akan bahas detail gitu ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri karena teman-teman sudah punya e-booknya gitu ya. Yang belum punya e-booknya nanti bisa beli ya atau pesan ya, murah kok, nggak mahal, cuma 150 dapatnya 110 e-book gitu ya, macam-macam. Nanti saya jelaskan tentang e-booknya ini. Yang berminat nanti bisa gabung di komunitas kita untuk dapat materi ini gitu ya. Materi ini memang saya share untuk umum biar teman-teman bisa ya tahu gitu ya bahwa ya materinya e-book itu bisa kita pelajari lewat Zoom seperti ini gitu ya. Kita lihat ya, ini bahas tentang apa tadi, vibrasi dan kuantum gitu ya. Jadi setiap e-book nanti rata-rata ada 50 tema gitu ya yang bisa dibahas gitu ya. Nah ini dimulai dari definisi gitu ya, hidup kayak partikel dan gelombang. Ini nanti lebih detail ya membahas tadi tentang energi, frekuensi, vibrasi gitu ya, tentang partikel, gelombang, bagaimana sifat-sifatnya gitu ya, prinsip ketidakpastian, superposisi, banyak banget istilah-istilah kuantum gitu ya yang belum saya jelaskan tadi gitu ya. Karena saya tadi jelaskan dari sisi realita gitu ya. Jadi saya ingin mengkaitkan apa sih hubungan vibrasi kuantum ini dengan realita kita. Nah, tadi penjelasannya ya. Kalau yang di e-book ini nanti lebih detail lagi ya tentang istilah-istilahnya ya. Kayak lompatan kuantum, kuantum jam gitu ya, probabilitas, fotolistrik gitu. Tetapi gitu, ini langsung dikaitkan ke realitas kita sehari-hari gitu teman-teman semua ya. Ketika kita ingin memahami tentang superposisi gitu ya, itu nanti kita bisa memanfaatkan superposisi ini untuk bisa membuat kehidupan kita lebih baik gitu. Pasti kayak gitu larinya gitu ya. Ketika kita memahami partikel virtual gitu ya, kita nanti bisa memahami kekuatan yang tak kasat mata gitu ya, sehingga mengundang kemudahan gitu ya. Ini masih relate dengan pembahasan kita ya, bahkan lebih detail gitu. Nah, ini semakin dalam gitu ya, atau semakin di level 50 lah ya, itu nanti pembahasan semakin dalam gitu ya, dan semakin apa ya, kalau kita urutkan secara kesadaran gitu ya, semakin masuk kesadaran yang lebih dalam gitu ya, karena nanti membahas semua tema ya, aplikasi praktis dalam hidup kita dan untuk transformasi gitu ya, bagaimana kita bisa
merubah kehidupan kita yang tadinya ruwet gitu ya. Ini sudah sangat detail di e-book ini. Jadi teman-teman nanti bisa baca e-booknya ya untuk mendetailkan ya. Ini terkait vibrasi dan kuantum. Begitu pula dengan yang satu e-book ini. Ini kan saya jadikan satu kan, antara vibrasi kuantum dan fisika energi ya. Ini ya, vibrasi kuantum dan fisika energi. Dua e-book saya jadikan satu karena relate pembahasannya teman-teman semua ya. Nah, kalau fisika energi kita bicara tentang mekanika energi ya, bahwa hidup itu adalah getaran. Ini sudah komplit juga gitu ya. Kamu terbuat dari atom yang 99% bahan kosong gitu ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kenapa kosong? Ya karena semuanya adalah energi gitu ya, bukan benda yang padat gitu ya. Nah, kok bisa nyata gitu ya. Nah, nanti dijelasin deh ini gitu ya. Hukum kekalahan energi gitu ya, frekuensi pikiran gitu adalah energi yang bisa diukur. Nah, nanti detail pembahasannya di sini ya. Dan ini nanti juga teman-teman bisa apa ya, aplikasikan dalam kehidupan kita ya, dalam hubungan komunikasi ya, hubungan dan pada orang lain gitu ya. Itu nanti kita bisa memanfaatkan energi kita untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Seperti apa? Ya, misalkan kita merasakan cinta gitu ya, tentang balas dendam itu seperti apa energinya, bedakan dengan energi memaafkan gitu ya. Dan materi-materi ini yang teman-teman ikut di grup-grup saya ya. Saya ada grup apa magnet keajaiban gitu ya, ada yang VVIP-nya sadar penuh, grup mentoring transendensi ataupun grup ebook gitu ya. Itu kan hampir setiap hari saya share gitu ya, quote-quote lah ya, atau mungkin artikel-artikel. Ini saya ambil dari ebook saya semua teman-teman semua ya. Dan tadi kan saya membahas tentang fisika kuantum kalau nggak salah ya. Saya lupa tadi judulnya apa ya. Tadi itu masih ingat nggak yang saya ambil itu judulnya adalah, saya lupa. Nanti saya cek ya. Saya lupa tadi ngecek yang mana gitu ya. Saya ngambilnya dari sini teman-teman semua ya. Jadinya sudah sangat relate ya. Bahasanya sangat mudah dipahami teman-teman semua ya. Jadi nanti kita bisa aplikasikan untuk kesembuhan gitu ya. Ada materinya sendiri gitu ya. Energi untuk tindakan dan kreasi, ide-ide, dan yang apa namanya, paling penting gitu ya, bagaimana meningkatkan kesadaran. Itu rata-rata sudah dibahas di ebook kita teman-teman. Tinggal baca ya, komplit semuanya gitu ya. Jadi itu ya teman-teman semua materi tentang ini ya, vibrasi kuantum dan fisika kita malam hari ini gitu ya. Buat teman-teman yang ingin mendalami materi kita malam hari ini, silakan baca e-booknya, dua e-book ini yang kita bahas gitu ya. Dan yang belum punya, nanti teman-teman bisa beli e-booknya, harganya 150.000. Dapatnya bukan satu e-book atau dua e-book, tapi dapatnya 110 e-book gitu ya. Plus fasilitas-fasilitasnya yaitu Zoom 2 kali sebulan, setiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya ya. Dan ini adalah Zoom kita yang ketiga. Dan kita sudah 3 kali Zoom. Dan saya mohon izin juga kepada teman-teman yang sudah ikut kelas ini sejak awal gitu ya. Sudah ikut 3 kali Zoom sampai saat ini gitu ya. Saya akan apa ya, rekaman-rekaman Zoom kita 3 pertemuan pertama itu nanti akan saya setting di mode publik gitu ya. Sehingga bisa diikutin oleh apa namanya, teman-teman yang belum beli e-booknya gitu ya, biar mereka bisa mempelajari gitu ya materi-materi kita gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya 4 dan seterusnya gitu ya, nanti teman-teman yang ikut di Zoom atau kajian-kajian Zoom-nya gitu ya, ada rekamannya, itu khusus mereka yang sudah beli e-booknya aja ya. Jadi saya mau izin pada teman-teman semua untuk ya merubah privasinya ya, rekaman 1, 2, 3 yang sekarang 3 ini untuk settingan publik gitu ya. Tapi untuk rekaman berikutnya khusus untuk teman-teman yang sudah beli e-booknya aja ya. Jadi teman-teman yang pengen beli e-booknya itu nanti silahkan hubungin orang yang mengajak Anda ikut Zoom ini gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa beli harganya 150, dapatnya 110 e-book ya. Ada 5 tema besar tentang kesadaran gitu ya. Di mana judul-judulnya ada banyak ya. Kalau kesadaran ini ada sekitar 32 judul gitu ya, yang macam-macam ya, dari spiritual tas timur gitu ya, barat dan modern ya. Ada yang dari Rumi, ajaran Jawa, Kapitayan gitu ya, ada yang membahas tentang psikologi transpersonal, macam-macam ya. Sampai yang dalam gitu ya, tentang spiritual awakening, kembali pulang dan mengenal aku sejati. Komplit lah ya. Yang healing ya, yang ingin detox emosi, ini materinya juga komplit ya, tentang scanning tubuh, tentang psikosomatis gitu ya, dengan aromaterapi, macam-macam gitu teman-teman. Ada sekitar 27 judul gitu ya, yang bisa teman-teman pelajari untuk detox emosi dan menyelaraskan energi Anda ya.
Terus gitu ya, untuk manifesting, motivasi dan psikologi juga sudah ada gitu ya. Ada sekitar 26 judul gitu ya. Terkait perbaikan manifesting ya, itu nanti sekitar ada 7 atau 8 lah ya. Ini membahas tentang bagaimana kita memperbaiki finansial kita, kualitas hidup kita gitu ya. Manifesting lah ya. Sisanya nanti di motivasi dan psikologi gitu. Dan yang kita bahas malam hari ini adalah di poin yang keempat ini ya. Kita membahas yang ini ya, di nomor 10 ini, fisika energi dan mana tadi? Fisika, nah ini. 10 dan 11 ini yang kita bahas malam hari ini kan. Dan materinya masih banyak lagi ya. Nanti kita bahas satu-satu melalui ebook ini, melalui kajian Zoom seperti ini. Dan yang terakhir, ini belum ada kategori, tapi materinya sangat menarik ya. Kita belajar tentang elemen kehidupan gitu ya, ikigai, human design, macam-macam ya, lucid dream gitu ya. Dan ya materinya intinya akan sangat relate dengan kehidupan kita sehari. Dan saya sudah siapkan sekitar 8 ebook baru lagi update gitu ya, dan itu free buat teman-teman yang sudah ikuti program ini gitu ya. Tapi masih proses ya. Ya, semoga minggu ini atau 2 minggu lagi lah nanti teman-teman bisa dapat infonya ya, update tentang ebook itu. Oke, itu aja materi kita malam hari ini. Sekarang sesi tanya jawab buat teman-teman yang memang ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Ada nggak yang ingin bertanya nih? Monggo kalau ada yang ingin tanya, silakan hidupkan mic-nya dan langsung sharing atau tanya. Monggo. Ada? Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Mau tanya, Silakan Coach, Pak Bambang. untuk yang e-book yang 50 itu sudah nggak dibahas lagi berarti. Yang 50 yang pertama mana itu. Pak? Yang pertama. Sama Pak. Itu kan 50 Yang, itu harga promo awal aja. Sekarang harga sudah jadi 150 Pak. Tapi e-booknya sama, nggak ada bedanya. oh, e-booknya Dulu, ya itu. iya, Oh, yang kita bahas ini gitu. Dulu oh, pas harga promo ya, itu cuman iya, seminggu aja kan, launchingnya awal ya. Harganya memang murah, 50.000 gitu kan, dan mungkin nggak semuanya dapat info itu ya. Itu jumlah e-booknya masih 90 Pak. Tapi yang iya. ada di sini semua itu ya sama Pak. Nah, Oh sekarang kan gitu. sudah update, sudah jadi sekitar 110 ribu gitu ya. Harganya 150.000 gitu ya. 50. Sama sebenarnya. Lah itu nanti kalau yang sudah beli e-book yang 50 itu untuk mengikuti yang ini harus anu charge lagi, Enggak, Coach. Pak. Free. Oh enggak langsung. Bapak kan sudah masuk grupnya. Sudah ya. Iya. Nanti kan Oh link langsung ya, Coach. Zoom di sana semua nanti. Ya. Diskusi. Jadi nggak ada tambahan lagi. Jadi bayar cuma Oke. sekali aja. Ya, terima kasih, Coach. Iya, bayar 150 sekali aja Ya, dapat 110 e-book 10. plus update-update, dapat grup ya, grup WA untuk diskusi, dapat Zoom 2 kali sebulan dan rekamannya. Seperti itu, Pak. Ya. Dulu Bapak dapat 50 berarti dapat harga promo ya. Sekarang sudah harga normal. Ya, makasih, Coach. Iya, sama-sama Pak Bambang. Monggo teman-teman yang lain. Ini ada Mau tanya, pertanyaan Mang. nih. Oh ya, monggo silakan Pak Romanus. Ya, itu saya mau tanya menarik ya hubungan antara action dan vibrasi itu ya. Nggih. Eh itu kalau dibabar lebih dalam, lebih jauh, lebih luas tuh hubungannya kayak apa ya? Maksudnya kalau dibuat perbandingan itu apakah eh, paralelisme, eksponensial atau seperti apa? Atau Hmm. berbanding terbalik, semakin ini semakin semakin A, semakin B atau sebaliknya? Atau seperti apa karena tindakan itu kan taruhlah seperti materi, vibrasi itu energi, itu berarti kan menunjukkan hakikat hubungan antara materi dan energi. Mm-mm. Itu mungkin kalau dilihat dari apa rumusnya Einstein itu kan. Iya, Nah, itu kira-kira gimana kalau uh, Bang bisa jabarin lebih dalam, lebih luas, tapi praktis juga oke. sih, biar nanti bisa dipakai selain keilmuannya mendalam, tapi nyambung juga dengan uh, Iya, gitu. kehidupan. Oke. Ya, Terima kasih pertanyaan Pak Romanus ya. Menarik ya. Apakah hubungannya eksponensial, paralel atau gimana gitu ya?
Saya mungkin tidak akan terjebak dengan istilah ya, apakah itu paralel atau enggak gitu ya. Mungkin saya menyederhanakan dengan bahasa yang bisa dipahami aja gitu ya. Karena pembahasan tentang vibrasi kuantum gitu ya, ini sebenarnya adalah cara sains untuk menjelaskan spiritual ini gitu ya. Jadi banyak orang mempertentangkan antara sains dan spiritual ini gitu ya. Jadi seolah-olah kajian spiritual itu tidak bisa dijelaskan secara sains itu karena banyak yang nggak masuk akal gitu ya. Bahwa yang namanya keajaiban itu kalau kita lihat dari sisi sains itu nggak bisa dijelaskan lah gitu ya. Nah, setelah ditemukan ya kajian tentang fisika kuantum gitu ya melalui beberapa tokoh-tokohnya, penelitiannya gitu ya, itu ternyata dia menjadi jembatan gitu ya, bahwa untuk memahami realita ini gitu ya, itu ternyata ada hukum yang bisa kita pakai gitu ya, yaitu hukum fisika kuantum itu. Karena selama ini kita masih terjebak atau mungkin kita hanya mengenal di fisika Newton ya, fisika yang mengatur hukum-hukum benda yang tampak gitu ya. Tapi untuk yang tidak tampak, tidak kasat mata gitu ya, atau yang sangat kecil gitu ya, hukum Newton ini tidak bisa kita pakai gitu ya untuk memahami ya perilaku atau mungkin kehidupan di dunia kuantum ini gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang spiritualitas ini kan seringkali bicara tentang dunia yang tidak tampak gitu ya, yang sulit dipahami oleh akal logika kita. Nah, penjelasan vibrasi dan kuantum ini bisa jadi jalan tengahnya gitu ya. Jadi di dasar sebenarnya di sana gitu. Nah, saya tadi menyampaikan rumus gitu ya. Hasil sama dengan action plus vibrasi. Itu sebenarnya adalah cara saya untuk memudahkan gitu ya, memahami realitas kita ya. Karena kita kan hidup pasti mengalami realitas ya, entah realitas yang menyenangkan ataupun menyedihkan gitu ya. Dualitas lah ya. Dualitas dalam kehidupan kita itu kan masalah atau kemudahan ya, atau impian lah gitu. Cuman dua itu aja gitu. Jadi kita bangun tidur gitu ya, kalau nggak ketemu masalah, pasti ketemu yang namanya impian gitu ya, atau menggunakan hidup ini untuk meraih impian kita gitu. Nah, ketika kita sering berada di wilayah dualitas masalahnya, itu mungkin gitu ya, bukan mungkin sih, dari beberapa kajian gitu ya, ini kita bahas dari sisi kesadaran ya. Kesadaran itu ada levelnya tadi kan gitu ya, 3D, 4D, 5D gitu ya. Nah, semakin tinggi kesadaran kita, itu seringkali kualitas hidup kita semakin baik gitu. Dan semakin rendah kualitas kesadaran kita gitu ya, itu kita akan mengalami realita yang apa namanya, yang berat gitu ya. Karena apa? Ini nanti terkait kemampuan jiwa atau si tubuh fisik ini dan lain sebagainya dalam menjalani hidup ini gitu ya. Jadi ini kalau kita bahas tentang kesadaran ya, agak dalam nih gitu ya. Kesadaran 3D gitu ya, itu pemahamannya adalah orang ini gitu ya, kemampuannya masih sangat minim gitu ya, atau mungkin dia tidak punya kemampuan yang lebih gitu ya, untuk bisa memahami sesuatu gitu ya, untuk bisa keluar dari masalah, sehingga dia terjebak dalam egonya gitu ya, akhirnya ya sering bermasalah gitu ya. Nah, itu di dimensi ketiga. Jadinya vibrasi yang dipancarkan dari pikiran perasaan itu seringkali vibrasi atau energi yang rendah ya, yang lemah gitu, sehingga menyebabkan atau mengundang energi yang sama datang ke mereka ya, yaitu energi masalah ya. Jadi terkoneksi dengan masalah mereka itu. Nah, di dimensi berikutnya, dimensi 4D, mereka sudah mengupgrade pengetahuannya gitu ya. Mereka bisa memanfaatkan hukum-hukum alam gitu ya, hukum-hukum fisika, Newton gitu ya. Dia bisa memanfaatkan teknologi gitu ya untuk mempermudah kinerja mereka gitu ya, atau meraih kesuksesan mereka gitu ya, sehingga ya gampang ya untuk bisa apa ya, merancang hidup yang mereka inginkan ya, kesuksesan, kebahagiaan itu di dimensi 4D ya. Jadi kita benar-benar menggunakan potensi nalar pikiran kita untuk menghadapi realita ini, dan kita pasti akan sangat terlibat dengan semua hukum-hukum alam ini gitu ya, hukum fisika, biologi, semuanya itu kepake semua itu ya di dimensi 4 gitu ya, karena itulah dimensi
manusia kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita pingin lebih dalam lagi, naik ke dimensi berikutnya di dimensi 5D, kesadaran spiritual gitu ya, itu seringkali hukum alam itu kadang-kadang apa ya, tidak berlaku seperti semestinya gitu ya, karena yang berlaku adalah hukum keajaiban ya, langsung apa terkoneksi dengan spiritual itu sendiri gitu ya. Jadi seringkali kejadiannya itu nggak bisa kita nalar gitu ya. Jadinya apa ada orang yang sakit kronis tiba-tiba sembuh gitu ya. Itu kok dalam kacamata orang 4D itu sulit diterima gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah paham kesadaran, ya itu sesuatu yang wajar buat mereka gitu. Karena memang ya cara kerjanya apa kesadaran seperti itu. Dia bisa memperbaiki banyak hal gitu ya. Bukan dengan alat-alat ya, alat-alat yang selalu kita gunakan di dimensi 4 gitu ya. Kalau di dimensi 4 kan kita pasti ketergantungan sama alat ya. Jadi kalau misalkan kita sakit gitu ya, kita ketergantungan sama obat, sama dokter, harus pakai alat kesehatan, bla bla bla. Ya, itu karena pengetahuannya di situ gitu. Tapi di dimensi 5D dia sudah paham gitu ya. Sudah paham bahwa tentang apa? Tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Dan kita bisa punya kemampuan untuk apa ya, melewati uh, dimensi batas ruang dan waktu ini ya secara kesadaran gitu ya. Itu kalau kita bisa ngelatih, itu bisa memudahkan realita kita menjadi lebih baik ya, lebih mudah gitu ya. Nah, jadinya kalau misalkan kita bahas dari sisi ini ya, jadinya semakin tinggi kesadaran kita, ya itu kualitas hidup kita akan semakin baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan saya pakai istilah tadi, apakah ini paralel atau mungkin bertolak belakang, mungkin saya agak bingung ya untuk membaginya Pak. Semoga bisa menjawab Pak ya, atau mungkin ada yang bisa ditanyakan kembali. Monggo Pak. Tadi Pak siapa ya? Pak Terima Romanus kasih ya. Mas. Terima kasih Mas. Untuk sementara itu dulu. Nanti Oke. berikutnya kita bisa banyak diskusi. Siap, terima kasih Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Tadi pas saya ngisi ada pertanyaan dari Bu Nurul. Mau bertanya kesadaran tinggi itu seperti apa Bapak itu ya? Kesadaran tinggi berarti ya sudah di 5D ke atas ya. Oke, kita hipai. Action pas kesadaran vibrasi tadi hasilnya akan bisa, nah, action plus kesadaran vibrasi tadi hasilnya apakah dipengaruhi oleh karma juga gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Karma gitu ya itu nanti juga akan mempengaruhi kita ya. Tapi ketika kita sudah berada di wilayah spiritual, insya Allah ya kita akan bisa mengatasi juga gitu ya. Kita sudah apa ya, tahulah caranya untuk melepaskan semua karma-karma itu. Kalau misalkan kita sudah berada di dimensi 5D ke atas ya, proses pembersihan karma itu ada di 6D ya, di dimensi ke-6 yang saya pahamin gitu ya. Itu nanti baru benar-benar tuntas semuanya. Sehingga kalau sudah tuntas, kita bisa mulai naik ke dimensi yang tinggi ya, peleburan di dimensi ke-7D gitu ya. Tapi itu bisa berpengaruh ya. Tapi sekali lagi ini juga di level kesadaran mana kita berada. Kalau di 3D masih ruwet gitu ya, itu pikiran kita ruwet, perasaan kita ruwet, karma kita banyak, tambah belangsak hidup kita ya. Kalau dimensi 4, ya kita harus pinter-pinter nih ya, memanfaatkan semua sumber daya yang ada ya. Kita biasanya masih tergantung ya sama teknologi, sama orang lain yang ahli, sama dokter gitu ya, sama apapun lah gitu ya. Ketergantungan masih sangat kuat dimensi 4. Kalau dimensi kelima, ketergantungan sudah mulai hilang gitu ya, karena kita akan bergerak nanti atau digerakkan dengan bahasa intuisi yang seringkali akan jadi solusi buat kita. Jadi itu ya, karma bisa berpengaruh juga, tapi ya kesadaran kita yang akan menentukan ya seperti apa realita yang akan kita hadapi nanti. Ya, itu ya Mbak Tias. Bu Lilis tanya ya, bagaimana cara saya meningkatkan vibrasi gitu ya. Jadi cara meningkatkan vibrasi tadi kan berkaitan dengan energi ya, pikiran dan perasaan gitu ya. Nah, energi di perasaan atau emosi gitu ya, itu seringkali berkaitan dengan sampah-sampah emosi kita. Nah, sampah emosi itu harus kita bereskan gitu ya. Cara yang bereskan gimana? Pakai teknik detox emosi bisa gitu ya.
Caranya macam-macam, di YouTube banyak, teman-teman bisa simak gitu ya. Atau mungkin baca e-booknya itu ya. Beberapa e-book membahas tentang healing itu bahas tuntas tentang bagaimana kita menyelaraskan energi-energi yang tersumbat di pikiran perasaan ya. Nah, begitu ini beres, ya vibrasi kita akan membaik secara otomatis. Kalau untuk pikiran gitu ya, ya kasih dia pengetahuan atau upgrade keilmuan gitu ya. Itu nanti akan semakin apa ya? Meningkat energinya dan kesadaran kita akan semakin membaik. Semakin kita belajar banyak hal gitu ya dan semakin dalam kita belajar, semakin expert kita belajar, kesadaran kita pasti naik kok. Pasti naik itu. Pelan-pelan gitu ya. Oke, siap Bu Lilis. Pak Petrizon, berarti yang perlu dijaga setiap saat adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Iya. Nah, karena Pak Petrizon sudah ikut transendensi tentang kesadaran gitu ya. Ya, jadi ketika kita menjaga kesadaran itu energi, frekuensi, dan vibrasi kita itu pasti ikut naik Pak gitu ya. Jadinya ketika kita sudah stay di spiritual, energi kita pasti bagus, frekuensi kita pasti selaras gitu ya, dan vibrasi kita pasti memancar positif gitu. Jadi kalau mau diringkas gitu ya, yang perlu dijaga adalah kesadaran kita gitu ya. Tapi kalau misalkan belum paham kesadaran gitu ya, atau mungkin masih bingung kesadaran itu seperti apa gitu ya, teman-teman baca e-booknya gitu ya. Kalau misalkan masih bingung gitu ya, ya ini kita perbaiki aja energi, frekuensi, dan vibrasi kita ya, seperti saya jelaskan tadi gitu. Kalau terjebak di zona force, cepat kembali menjadi ke zona power. Iya, tapi di zona power ini masih zona manusia ya. Kalau kita sudah di spiritual berarti melampaui itu semua, Pak. Bu Dita, izin bertanya, bagaimana cara menjaga frekuensi kesadaran maupun meningkatkan level kesadaran ya? Ini sama pertanyaannya tadi ya. Kalau di frekuensi kesadaran gitu ya, ya kalau kesadaran ya, cara naikin level kesadaran dari 3D ke 4D gitu ya. Satu, upgrade ilmu. Kedua, apa namanya? Perbaiki energinya ya. Jadi sering-sering detox emosi. Jadi kombinasi dua itu nanti akan mengantarkan kita ke dimensi keempat ya. Anda akan semakin pinter, semakin kritis, semakin bernalar gitu ya. Itu tanda kesadaran Anda sudah semakin baik. Dan Anda semakin tenang menghadapi semua masalah atau realita yang hadir ya. Tidak gampang tersulut emosi gitu ya. Nah, berarti emosi Anda sudah berhasil Anda manajemen gitu ya. Nah, itu berarti Anda sudah di dimensi keempat ya. Dimensi kelima ini kita sudah melampaui pikiran, perasaan, tubuh fisik. Artinya apa? Kita tidak menggunakan itu semua ya. Pikiran sudah kita lampaui, pikiran off, perasaan off, ya. Tubuh ini cuma sebagai alat aja, bukan eh, apa ya, mesin utamanya gitu ya. Jadi kita lampaui pikiran, perasaan, tubuh ini, gitu ya. Itu kan perangkat manusia semua kan. Masuk ke 5D itu yaitu dengan cara menjadi atau mengalami jati diri kita sebagai makhluk spiritual atau aku yang sejati. Aku yang sejati itu yang mana? Teman-teman baca e-booknya ya, di e-book kesadaran ya, mengenal aku sejati. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengenal aku sejati dan mengalaminya, itu naik ke 5D. Nah, nanti 5D sampai ke berikutnya, sampai 10D mungkin gitu ya, itu prosesnya kontemplasi. Nah, itu nanti agak berat ya pembahasannya, pelan-pelan aja. Kalau saya bahas sekarang, nanti takutnya apa berudak ya, nggak kuat gitu. Pak Agung Pambudi, bagaimana hubungan antara kesadaran dan khayalan? Khayalan itu menurut saya ya, yang bisa saya definisikan itu adalah produk pikiran gitu ya. Jadi itu adalah cara pikiran untuk merepresentasikan realita ini gitu ya. Jadi itu masih terkait apa perangkat pikiran kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tanya hubungannya gitu ya, jadi khayalan ini akan muncul gitu ya ketika kita masih berada di dimensi 3 atau 4 gitu ya. Karena pikirannya masih on di sana ya. Kalau di dimensi ketiga, ruwet gitu ya. Khayalannya pasti negatif-negatif terus gitu ya. Bayangkan yang enggak, bayangkan yang negatif gitu ya. Isinya rata-rata itu gitu ya. Yang dibayang itu sesuatu yang negatif, yang menakutkan gitu ya, traumatik dan sebagainya. Karena dia masih terjebak di energi yang rendah. Tapi kalau dimensi keempat gitu ya, dia sudah bisa melampaui semua emosi negatifnya gitu ya, sudah bisa bereskan gitu ya. Jadi hayalannya sudah mulai apa produktif ya, sudah bisa
membuat dirinya bahagia gitu ya. Dia bisa merancang impiannya gitu ya, harapannya gitu ya, macam-macam ya, bisa membentuk sebuah karya seni, kreatif dan lain sebagainya gitu. Dan kalau di 5D itu nanti lebih tinggi lagi ya, itu nanti khayalannya itu bisa merubah dunia bahkan gitu ya, seperti apa tuh ya, alat-alat gitu ya yang bisa merubah peradaban dunia gitu ya. Itulah orang-orang yang mereka menemukannya seringkali menggunakan apa ya, imajinasi di 5D ya, dengan bahasa spiritual gitu. Jadi hubungannya itu ya. Jadi beda-beda ya, kesadaran 3D, 4D, 5D ke atas gitu ya. Kualitas hayalannya beda-beda. Mbak Tias Safitri, cara merilis kesedihan, kekecewaan, penyesalan karena kehilangan uang banyak gimana? Biar tidak jadi trauma atau mental block. Ada dua cara manusia atau cara spiritual gitu ya. Cara manusia ya kita hilangkan trauma itu dengan beberapa teknik detox emosi ya. Bisa pakai hipnoterapi, bisa pakai NLP, EFT, SEF, dan macam-macam ya. Tekniknya ada banyak ya. Silahkan pelajari, entah lewat kajian di YouTube, itu banyak gitu ya, atau mungkin ikut training-trainingnya gitu ya, untuk membereskan semua trauma-trauma itu. Karena apa? Kalau traumanya masih ada, itu nanti akan menguras energi kita gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa membereskan itu gitu ya, energi kita akan apa ya? Bagus gitu ya. Nah, itu kita manfaatkan untuk action gitu ya, untuk uh, nyari uang yang lebih banyak lagi, itu akan lebih enak gitu. Tapi kalau masih sering bocor gitu ya, action kita pasti sering terganggu. Ya, itu cara manusia. Kalau mau pakai cara spiritual, cara yang lebih tuntas gitu ya, ya jadilah aku yang sejati itu, atau mengalami aku yang sejati itu ya, dimensi kelima gitu ya. Kita sudah melampaui manusia ya, atau kita bertransendensi ya, dari mesin manusia ke mesin spiritual gitu ya. Dimana nanti kita akan melampaui semua trauma itu gitu ya, beres dengan sendirinya, dan seringkali kita akan mendapatkan bahasa intuisi yang menjadi solusi buat masalah-masalah kita. Dan banyak kesaksian yang sering saya temukan gitu ya, ya dulunya sering bangkrut, mengalami banyak masalah gitu ya, kehilangan banyak duit, kepercayaan macam-macam gitu ya, itu ya karena salah ya kesadarannya ya, mereka masih terjebak di 3D gitu ya. Begitu paham 5D gitu ya, semua itu bisa tergantikan gitu ya. Jadinya yang dulu dia bangkrut gitu ya, sekarang bisa membaik lagi finansialnya, bahkan lebih banyak gitu ya, penghasilannya gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Nah itu cara kesadaran ya, ya uh, caranya adalah dengan kita apa ya, mengalami aku sejati itu gitu ya. Nah, bagaimana cara mengalami aku sejati gitu ya? Banyak cara. Kalau misalkan kata guru saya, untuk mengalami pencerahan atau mengalami aku sejati ada 3 jalur. Satu jalur penderitaan, kedua itu jalur hidayah, ketiga jalur sengaja ya atau belajar. Nih, mulai saya gitu ya, itu saya fasilitasi dengan sesi transendensi ya. Yang seperti saya jelaskan kemarin infonya ya. Saya sudah sampaikan infonya, cara ngikutin transendensi seperti apa. Nah, itu cara untuk kita bisa masuk di spiritual. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah terbaca semua. Oke, ini Pak Musoleh. Bagaimana caranya agar kita bisa menerima yang tidak diingini? Sama cara menerima sesuatu yang diingini gitu. Jadi kalau misalkan bisa menerima yang tidak diingini dan menerima sesuatu yang diingini gitu ya. Ini kalau sudah di wilayah 5D gitu ya, atau spiritual, ini sangat gampang gitu. Karena apa? Kita terima atau tidak terima, itu biasanya seringkali terkontaminasi sama ego kita. Semakin kuat ego kita menjadi atau menguasai diri kita, ya itu nanti sulit menerima itu ya. Tapi kalau sudah bisa melampaui gitu ya, atau mungkin kita melepaskan semua ego-ego itu akan gampang gitu. Jadi kalau misalkan tanya cara gitu ya, ya gini Pak, masuk ke 5D gitu ya, seperti itu aja. eh Mbak Tia Safitri, mohon diinfo lagi tentang kelas transendensi gitu. Jadi kelas transendensi ini bukan kelas ya, tapi kalau lewat saya gitu ya, itu sesinya privat.
durasinya sekitar 4 jam gitu ya. Investasi seperti yang saya sampaikan di grup itu 2 juta ya selama 4 jam itu gitu ya. Apa yang kita bahas gitu ya, yaitu melampaui mesin kesadaran manusia masuk ke kesadaran spiritual gitu ya. Nah, apa yang teman-teman dapatkan ketika sudah berada di spiritual gitu ya, yang berani saya katakan adalah teman-teman akan bisa melihat semua realitas ini apa adanya gitu ya. Ketemu masalah gitu ya, itu nanti akan gampang melampaui gitu. Jadi enteng aja hidup ini gitu ya. Saya nggak tahu nih teman-teman sini kayaknya sudah banyak ikut transendensi apa enggak nih. Ini ada Pak Petrison sudah ikut, Bu Desiana sudah ikut, Bu Erna, Bu Endah kayak belum. Ada siapa lagi ini? Ada beberapa teman-teman sini sudah ikut gitu ya, eh, transendensi gitu ya. Kalau ingin tahu kesaksian mereka yang sudah ikut transendensi sama saya, teman-teman bisa buka Facebook saya, Ridwan FA gitu ya. Di sana ada saya pin gitu ya, satu saya yang terkait transendensi paling atas sendiri. Kalau misalkan teman-teman buka profil saya, terus nanti cek aja bagian kolom komentar, di situ banyak sekali testimoni-testimoni peserta yang sudah ikut transendensi kelas saya, teman-teman saya. Dan kebanyakan ya mereka bisa apa ya, sadar bahwa yang namanya masalah itu cuma kayak gitu aja. Ternyata untuk menghadapi masalah nggak perlu ruwet-ruwet pikirannya gitu ya. Yang bikin ruwet itu cuma pikiran aja. Begitu kita tidak menggunakan pikiran lagi, tidak terjebak di perasaan lagi, masalah itu beres dengan sendirinya gitu ya. Itu banyak banget kesaksian kayak gitu. Nah, itu akan bisa teman-teman alami gitu ya kalau memang sudah berada di 5D. Nah, di 5D ini poin pentingnya adalah kita mengenal diri sejati kita. Nah, transendensi itu adalah proses untuk mengenalkan Anda ke mengalami lah ya, mengalami Anda menjadi diri sejati Anda ya, tidak terjebak ke identitas palsu lagi gitu ya. Seperti itu ya. Butuh atau enggaknya ya, monggo silakan. Oke, Kang Panji Depok, saya belum ikut training vibrasi kos Tuhan. Udah kalau kos Panji saya kenal, bahkan ini ngajar kos vibrasi juga itu. Mungkin transendensi yang belum ya, bisa nanti hubungi saya kalau ingin transendensi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo, ini jam berapa ini? 21.15 ya. Mungkin 15 menit lagi sebelum kita akhiri, biar nggak terlalu malam. Bisa langsung tanyakan, hidupkan mic-nya kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Adakah? Sepertinya Hening ya tidak ada pertanyaan di kolom chat. Kolom chat sudah semua ya? Harusnya sudah semua sih. Kalau saya tadi urut itu sudah semua. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Atau saya ganti pertanyaannya. Kira-kira pertemuan hari ini sudah cukup? Sudah bisa kita akhiri atau belum? Coba jawab di kolom chat. Kalau sudah bisa, ya kita akan akhiri. Kalau belum, ya saya tunggu pertanyaan teman-teman semua. Oke, Indah, ada yang mau sampaikan? Enggak ada, Pak. Oke, saya kira mau tanya. Cukup. Oke, yang lain? Cukup? Ada ini bukan pertanyaan tapi mungkin saran atau apa ya? Saya Ya, monggo Pak, silakan. ya, saya belum baca lengkap tapi apa kalau Bang bisa ini tentang ego. Jadi kalau belajar spiritualitas itu kan pasti tentang ego juga ada. Mm-mm. Dihubungkan juga dengan secara psikologi kan sejak dari Freud dan Iya. seterusnya juga pembahasan ego juga dunia hipnoterapi teknologi pikiran kan ego itu banyak Mm-mm. itu juga menarik karena eh, ya itu ilusi dari pikiran dan perasaan Iya, kan terbentuk dimensi menjadi tiga ego empat itu banyak banyak banget juga kadang-kadang kan apa orang bingung juga apa sih di dalam suara-suara itu kalau nanti Iya. depan ada ibu tentang ego itu atau mungkin sudah ada eh kalau saya nggak begitu perhatikan belum belum baca ada semua sih. kayaknya ya. Coba Bapak nanti baca e-book yang judulnya Psikologi Transpersonal gitu ya. Oh iya 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 Sebentar ya. Saya kayaknya lupa ada. nih. Ini bentar. Ini ya judul-judul e-book ya. Kalau nggak salah di sini deh. Nah, psikologi Transpersonal. transpersonal atau mungkin
spiritual psikologi juga bisa masuk di sana itu gitu ya. Atau Oh mungkin ya. nanti ya kalau memang khusus terkait ego ya bisa saya masukkan ya daftar list untuk saya kaji ya, saya Ah, eksplor lagi ya. Nanti Pak saya iya diskusikan Bang. dulu nih. Ya Bang benar karena apa? Saya lihat di secara psikologi itu ngomongin ego banyak. Memang ada perbedaan mendasar. Tapi kalau Iya. dihubungkan kan menarik ya. Maksudnya dari Hmm. dimensi 4 masuk ke dimensi 5 artinya kan untuk spiritual ego itu kan dia sampai ke atas juga masih ada halus-halus gitu. Tapi Iya. dari pengenalannya dari ego dan itu kalau dihubungkan sehari-hari pun kan orang apa makanya sebenarnya nyata sekali cuman kan sangat awam kalau Nggih, benar Pak. ya, Ya. di masyarakat tuh kan langsung ngomong tentang kesurupan, setan lah segala padahal itu ego diri itu sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, Benar, itu menarik, menarik menarik, juga. menarik. Menarik, menarik. Iya, Mudah-mudahan nanti ke makasih depan Pak. Nanti ya, coba saya apa explore dulu ya Pak ya. Kalau iya, bisa saya jadikan e-book, ya nanti akan mewujud dalam e-book. Ditunggu ya. iya, iya. Menarik Pak itu. Ada lagi? Monggo. Mumpung kita masih ketemu malam hari ini. Kita nanti ketemu lagi di tanggal 16 ya. Saya nggak tahu nanti bahas apa. Nantikan aja infonya di grup kita ya. Yang penting teman-teman ya baca dulu e-booknya. Saya nggak tahu nih teman-teman sudah baca yang mana aja gitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Kita bisa akhiri pertemuan malam hari ini gitu ya. Untuk rekamannya ditunggu ya di grup. Nanti saya akan share di sana gitu ya. Ditampilkan di YouTube saya gitu ya. Ditunggu aja rekamannya dan buat teman-teman yang mungkin belum punya e-booknya, teman-teman nanti bisa hubungi orang yang undang di Zoom ini gitu ya untuk cara pesan e-booknya ya. Harganya murah ya, cuma 150, dapat 110 e-book beserta semua fasilitasnya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Jika teman-teman merasa ada yang kurang berkenan dari saya mohon maaf gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua teman-teman semua itu yang hadir di sesi Zoom malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.